Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Kusmasani Nasution dengan NIM 2014-08-0018. Saya berasal dari kelas Tadris IPA A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi. Yang pertama yaitu teori evolusi menurut Charles Darwin. Bisa teman-teman lihat dari gambar yang telah saya sajikan. Teori evolusi menurut Darwin ini yaitu evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Seleksi ini terjadi untuk menentukan variasi makhluk hidup yang sesuai dengan alam, sehingga hanya makhluk hidup yang memiliki variasi sesuai yang akan bertahan hidup. Yang lainnya akan punah. Beliau menyatakan bahwa jerapah awalnya terdapat beberapa variasi, yaitu berleher panjang dan pendek. Karena kondisi alam yang menyisakan sumber makanan yang tinggi, menyebabkan jerapah berleher pendek tidak dapat mendapatkan makanan dan hanya jerapah berleher panjang yang dapat bertahan, sehingga jerapah berleher pendek tidak dapat bertahan dan punah. Teori yang kedua yaitu menurut Lamarck, yaitu bagian tubuh makhluk hidup akan berubah karena pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Beliau menyatakan bahwa jerapah awalnya memiliki leher pendek karena kondisi alam yaitu sumber makanan yang terdapat pada ranting yang tinggi. Maka, jerapah beradaptasi dengan meregangkan lehernya. Adaptasi tersebut menyebabkan perubahan leher jerapah menjadi panjang seperti sekarang ini. Dan untuk teori yang ketiga itu menurut Auguste Weismann, yaitu perubahan yang terjadi pada sel tubuh terjadi karena pengaruh lingkungan dan tidak akan diwariskan pada keturunannya. Evolusi adalah proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Individu yang memiliki variasi genetik yang sesuai dengan lingkungan yang akan lestari dan memiliki kesempatan mewariskan gen yang adaptif pada generasi berikut. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, yaitu dengan memotong ekor tikus lalu dikawinkan dengan tikus yang ekornya tidak dipotong. Hasilnya, anak tikus yang lehernya tetap berekor panjang dan anakan tikus tersebut dikawinkan lagi. Hasilnya yaitu anakan keturunan selanjutnya tetap berekor panjang, dan hasil tersebut sama hingga 21 generasi. Sehingga kesimpulannya adalah perubahan sel tubuh yang terjadi karena pengaruh lingkungan tidak diturunkan. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahapan asal mula kehidupan berdasarkan teori evolusi Darwin. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah saya sajikan. Teori Darwin berkesimpulan bentuk awal spesies manusia berawal di Asia sejak 500.000 tahun yang lalu. Penemuan di Afrika Timur membawa tambahan informasi bahwa transisi dari bentuk tersebut ke bentuk kera yang menyerupai manusia atau hominids terjadi pada 14 juta tahun yang lalu. Dan baru setelah melewati proses sangat lamban, 11 juta tahun kemudian muncul bentuk yang layak diklasifikasikan sebagai Homo. Jenis pertama dalam klasifikasi ini adalah Advanced Australopithecus dari Afrika sekitar 2 juta tahun yang lalu. Setelah sekitar 1 juta tahun baru muncul Homo erectus dan ditambah lagi 900 tahun atau 50.000 sebelum Masehi. Barulah muncul jenis manusia primitif pertama yaitu Neanderthal. Yang perlu dicatat adalah perkakas primitif seperti batu tajam yang dipergunakan Advanced Australopithecus dan Neanderthal berbentuk hampir mirip. Padahal rentang waktu yang sama antara kedua jenis tersebut adalah 2 juta tahun. Artinya selama rentang masa itu perkembangan peradaban dan intelektualitas berjalan dalam percepatan yang sangat lambat. Lalu secara mendadak dan tiba-tiba 35.000 tahun lalu muncul suatu spesies baru yaitu Homo sapiens atau manusia berpikir di wilayah Mediterania. Setelah punahnya spesies Neanderthal,
Sebab yang diperkirakan oleh para ahli akibat kondisi iklim yang memburuk pada waktu itu. Spesies baru ini yang disebut Homo sapiens atau Cro-Magnon sudah memiliki bentuk fisik seperti kita sekarang ini dan memiliki peradaban yang lebih maju dibandingkan spesies sebelumnya. Mereka hidup di gua-gua, sudah mengenal pakaian dan perkakas yang lebih halus dan fungsional yang dibuat dari kayu dan tulang. Lukisan-lukisan yang ditemukan di dinding-dinding gua tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki cita rasa seni, emosi, dan religi. Menurutnya, dengan percepatan evolusi normal manusia, sekarang harusnya masih dalam tahap primitif. Untuk mengembangkan perkakas batu saja diperlukan 2 juta tahun lagi. Dan mungkin dengan evolusi 10 juta tahun lagi, manusia baru mencapai dasar ilmu astronomi dan matematika. Tapi, justru kita manusia hanya berselisih sekitar 50.000 tahun saja sudah dapat mendarat pesawat di bulan dengan teknologi komputer. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya fosil sebagai bukti bentuk kehidupan di masa lalu. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah saya sajikan ini. Secara umum, fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi apabila tumbuhan atau hewan terkubur dalam lingkungan yang terbebas dari oksigen. Fosiliasasi terjadi melalui tahapan-tahapan atau proses, yaitu yang pertama, penggantian atau replacement. Pada fase ini, bagian yang keras dari organisme diganti oleh berbagai mineral, misalnya cangkang binatang laut yang semula dari kalsium karbonat diganti menjadi silika. Yang kedua yaitu petrifaction. Pada fase ini, bagian lunak batang tumbuhan diganti oleh presipitasi mineral yang terlarut dalam air sedimen. Yang ketiga yaitu proses karbonisasi. Pada fase ini, daun atau mineral tumbuhan yang jatuh dari lumpur di rawa terhindar dari oksidasi. Saat diagenesa, material itu dirubah menjadi cetakan karbon dengan tidak mengubah bentuk asalnya. Yang keempat yaitu saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi berdasarkan temuan fosil. Yang pertama yaitu zaman Archaeum. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah saya sajikan ini. Zaman Archaeum adalah zaman tertua dan diperkirakan terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Di zaman ini keadaan bumi belum stabil, baru bola panas raksasa dengan kondisi udara yang panas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Dengan keadaan seperti ini, maka pada masa ini belum ditemukan adanya kehidupan. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Teman-teman bisa melihat gambar dari zaman Paleozoikum ini. Zaman Paleozoikum adalah zaman kedua dengan rentang waktu 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan bumi masih belum stabil dan masih terus berubah-ubah. Akan tetapi tanda-tanda awal kehidupan mulai nampak dengan adanya makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Selain itu, pada zaman ini sudah muncul makhluk hidup lain seperti ikan, amfibi, reptil, dan lainnya. Zaman ini disebut juga dengan zaman primer atau pertama. Zaman yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Teman-teman bisa melihat gambar zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini adalah zaman ketiga dan berusia 140 juta tahun. Di zaman ini kehidupan mengalami perkembangan pesat dan makhluk hidup muncul dengan ukuran besar seperti dinosaurus. Zaman Mesozoikum ini disebut juga sebagai zaman reptil karena makhluk hidup yang muncul dan berkembang pada masa ini kebanyakan reptil. Zaman Mesozoikum ini disebut juga zaman sekunder.
Itu zaman Neozoikum. Teman-teman bisa melihat gambar dari masa zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman yang berusia 60 juta tahun lalu. Di zaman ini bumi semakin membaik, stabil, dan perubahan cuaca tidak terlalu ekstrim. Neozoikum terbagi ke dalam dua masa, yaitu tersier dan kuarter. Yang pertama, zaman tersier berusia sekitar 1 juta tahun lalu, dan di masa ini binatang besar mulai berkurang dan lahir binatang mamalia baru dengan ukuran lebih kecil seperti monyet dan kera. Yang kedua yaitu zaman kuarter berusia sekitar 600.000 tahun lalu. Di masa ini mulai muncul kehidupan manusia purba. Masa kuarter dibagi ke dalam dua era, yaitu Pleistocene dan Holosen. Kala Pleistocene atau Diluvium era berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu, atau disebut juga dengan zaman es atau glasial. Pada zaman ini es kutub utara mencair sehingga menutupi sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Kala Holosen atau Alluvium berkembang 20.000 tahun lalu. Pada masa ini mulai hidup jenis Homo sapiens, yaitu manusia modern. Materi yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori evolusi secara ilmiah. Yang pertama, evolusi dianggap keliru juga bahkan di dalam pengetahuan khususnya dalam ilmu biologi. Menurut para evolusi, manusia purba ada sejak 5 juta tahun yang lalu. Namun ternyata ada ditemukan manusia purba yang hidup sekitar 280 juta tahun yang lalu oleh Ed Conrad. Yang kedua yaitu manusia tidak lepas dari kajian evolusi. Yang kita tahu bahwa manusia dianggap memiliki kesadaran, baik kesadaran hidup, adanya pengalaman yang unik dan tersendiri, serta memiliki imajinasi. Evolusi ternyata tidak dapat menjelaskan sejarah kesadaran manusia, pengalaman unik manusia secara pribadi, dan sejarah imajinasi yang mengetahui tentang keberadaan dirinya dan dasar empirik atau pengalaman dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu evolusi tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam yang jarang terjadi dalam bagian evolusi. Bagi mereka, makhluk hidup tidak lepas dari fase perubahan dan perkembangan, evolusi dan adaptasi. Namun, mereka tidak mampu menjelaskan berbagai fenomena makhluk hidup yang jarang terjadi seperti penemuan manusia raksasa. Yang keempat yaitu evolusi dan agama sangat bertolak belakang, karena evolusi dimulai dari berdasarkan fakta ilmiah bahwa makhluk hidup berproses hingga menjadi sempurna hingga saat ini. Materi yang keenam, saya akan menjelaskan tentang 3 rekayasa yang dilakukan oleh pendukung teori evolusi Darwin. Yang pertama yaitu menurut August Weismann. Menurutnya, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetika suatu organisme. Variasi yang diwariskan induk kepada keturunannya diatur oleh faktor genetik, bukan faktor lingkungan. Kontribusi utama adalah teori plasma nutfah, yang menurut teori ini pewarisan pada organisme multiseluler hanya terjadi melalui sel nutfah seperti sel telur dan sel sperma. Sel-sel lainnya pada tubuh atau sel somatik tidak berfungsi sebagai agen pewarisan. Akibatnya adalah sel nutfah yang memproduksi sel somatik tidak dipengaruhi oleh kemampuan baru apapun yang sel somatik dapatkan selama hidupnya. Yang kedua yaitu menurut Thomas Henry Huxley. Ia mendukung teori evolusi Darwin karena tidak memberikan kepercayaan pada teori lain. Ia mencetus paham
skeptisisme yang menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ia juga dikenal sebagai ahli anatomi komparatif. Ia meneliti invertebrata dan mengklarifikasi hubungan antara kelompok yang sebelumnya tidak dipahami. Kemudian ia juga meneliti vertebrata, terutama hubungan antara primata dan manusia. Setelah membandingkan Archaeopteryx dengan Compsognathus, ia menyimpulkan bahwa burung berevolusi dari dinosaurus karnivora yang kecil. Yang ketiga yaitu menurut Arthur Keith. Ia menulis bagian pendahuluan buku Origin of Species yang ditulis oleh Darwin. Di Manchester, Harden mempelajari efek cahaya pada campuran karbon dioksida dan klor dan ketika masuk lembaga tersebut, ia menggunakan metode ini pada pengamatan fenomena biologis seperti aksi kimiawi bakteri dan fermentasi alkohol. Ia mempelajari produk pemecahan glukosa dan kimia ragi dan menulis serangkaian artikel tentang vitamin anti-sariawan dan anti-neuritis. Yang materi terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk hidup. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Sa'ad ayat 71-72 yang berbunyi, "Idzu qala rabbuka lil malaikati inna khaliqum basyaram min tin." Artinya, ingatkanlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, Adam dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafaghtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan kepadanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi teori evolusi. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.